Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fabila Devina Widianingrum dengan NIM G00232115. Saya dari kelompok A9 dan di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan praktikum anatomi 2.3 saya yang akan menjelaskan mengenai sistem neuroendokrin dan juga indera khusus. Yang pertama akan masuk ke area Brodmann. Jadi area Brodmann itu dibagi-bagi menjadi beberapa area dan mereka memiliki fungsi masing-masing. Ada area 4 itu untuk area motorik primer atau disebut juga dengan gyrus prasentralis. Lalu ada area 6, area motorik sekunder atau disebut juga dengan gyrus postsentralis. Terus ada area 3, 1 dan 2. Ini di sini itu untuk area sensorik primer. Lalu ada area 43 di sini itu area gustatorik. Terus ada area 44 atau 44 dan 45 yang disebut juga dengan area Broca. Ini fungsinya untuk area bicara motorik. Lalu ada area 39, 40 dan 22 itu mereka fungsinya untuk area bicara sensorik atau disebut juga dengan area Wernicke. Terus ada area 41 dan 42 itu di sini fungsinya untuk area auditori primer. Terus ada area 22 di sini itu fungsinya untuk auditori sekunder juga. Tadi dia juga bisa untuk area bicara sensorik. Terus area 17 di sini ya untuk area visual primer atau disebut juga dengan visura calcarina. Terus ada area yang terakhir area 18 dan 19 di sini untuk area visual sekunder. Selanjutnya ada tractus pyramidalis. Jadi tractus pyramidalis itu merupakan jaras dari area motorik primer dan sekunder. Area motorik primer dan sekunder ini area 4 dan 6 Brodmann. Nah, jadi dia itu berjalan menuju medula spinalis dan berakhir di cornu anterior medula spinalis. Saat melewati decussatio pyramidalis, terdapat serabut yang menyilang ke arah kontralateral, yaitu disebut dengan tractus corticospinalis lateralis. Kalau tadi tractus corticospinalis lateralis itu menyilang, ada juga yang nggak menyilang, itu namanya tractus corticospinalis anterior. Corticospinalis dan pyramidalis itu sama ya, cuman beda penyebutan aja. Selanjutnya ada tractus extrapyramidalis. Jadi fungsinya sebagai pengendali aktivitas motorik yang dicetuskan oleh korteks motorik cerebri dan tractus pyramidalis. Jadi bisa dikatakan fungsinya untuk menunjang fungsi tractus pyramidalis. Tractus extrapyramidalis ini terdiri dari yang pertama tractus vestibulospinalis yang fungsinya untuk keseimbangan dan tonus otot. Terus ada tractus reticulospinalis ventrolateral yang asalnya dari pons. Lalu ada tractus reticulospinalis lateralis asalnya dari medula oblongata. Lalu yang terakhir ada tractus tectospinalis yang asalnya dari mesencephalon yang nantinya akan menuju ke medula spinalis. Kita masuk ke materi selanjutnya yaitu encephalon. Jadi menurut embriologinya itu encephalon dibagi menjadi 3. Yang pertama prosencephalon yang terdiri dari telencephalon dan diencephalon. Yang kedua ada mesencephalon atau midbrain. Terus yang ketiga ada rhombencephalon yang terdiri dari cerebellum, pons, dan medula oblongata. Nah, jadi encephalon itu punya bagian terbesar yang namanya adalah cerebrum atau disebut juga otak besar. Cerebrum ini letaknya di fossa cranii anterior et media. Dia terdiri atas 2 belahan yang disebut hemisferium cerebri dexter et sinister atau kanan dan kiri. Lalu hemisferium cerebri dexter et sinister ini dipisahkan oleh viscera longitudinalis cerebri dan akan dihubungkan oleh corpus callosum. Nah, bagian terluar dari cerebellum itu tersusun atas lipatan-lipatan yang disebut gyrus dan juga viscera atau sulcus. Gyrus itu bagian yang menonjol, sedangkan viscera itu adalah bagian cekungannya. Nah, mereka itu cerebellum ini dibagi menjadi beberapa lobus oleh sulcus yang besar. Nah, jadi korteks cerebri punya beberapa lobus.
Yang pertama ada lobus frontalis di sini, lalu ada lobus parietalis, ada lobus temporalis, lobus occipitalis, lobus limbicus, dan lobus insula. Selanjutnya kita masuk ke medulla spinalis. Jadi struktur eksterna dari medulla spinalis ini terdapat adanya viscera mediana anterior, sulcus mediano posterior, sulcus anterolateralis yang merupakan tempat keluarnya radix anterior atau radix efferent atau radix motorik. Ada sulcus posterolateralis, ini merupakan tempat keluarnya radix posterior atau disebut juga radix efferent atau disebut juga radix sensorik. Untuk struktur interna dari medulla spinalis sendiri, dia di bagian luar ada substansia alba. Substansia alba ini warnanya putih karena dia mengandung serabut saraf yang terselubung myelin. Jadi substansia alba itu akan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu funiculus anterior, funiculus lateral, dan funiculus posterior. Nah, di bagian lebih dalamnya lagi ada substansia grisea. Kalau tadi substansia alba warnanya putih, substansia grisea ini warnanya abu-abu karena didominasi oleh badan sel saraf. Di tengah-tengah substansia grisea terdapat kanalis centralis yang nantinya akan terisi LCS hingga ke ventriculus terminal. Lalu medulla spinalis ini dia punya beberapa plexus. Jadi yang pertama ada plexus cervicalis, ini yang letaknya di C1 sampai C5. Dia dibentuk oleh rami primari ventralis, nervi cervicalis 8 sampai 4. Nervi spinalis yang berasal dari segmen cervical 1 sampai 4. Dan yang kedua ada plexus brachialis, letaknya cervical 5 sampai thoracal 1. Dia dibentuk oleh nervi cervicalis 4, 5, 6, 7, dan 8 at nervus thoracal 1. Lalu ada plexus lumbosacralis yang terdiri dari plexus lumbalis nih, yang dibentuk oleh nervi lumbalis 1 sampai 5. Lalu ada plexus sacralis yang dibentuk oleh nervi sacralis 1 sampai 4. Lalu ada plexus coccygeus yang dibentuk oleh nervi sacralis 4 sampai 5 at nervus coccygeus. Nah, lalu ada pembesaran pada medulla spinalis. Yang pertama itu ada intumescentia cervicalis yang letaknya di C3 sampai T2. Lalu pembesaran klimaksnya di cervical 6. Lalu ada juga intumescentia lumbalis. Dia itu letaknya di thoracal 10 sampai lumbal 2. Lalu pembesaran klimaksnya itu di thoracal 12. Lalu ada juga yang namanya conus medullaris. Jadi conus medullaris ini adalah ujung inferior dari medulla spinalis yang membentuk kerucut. Lalu ada juga cauda equina di sini. Cauda equina itu adalah struktur buntut pada radix lumbalis et sacralis. Nah, jadi selanjutnya ada tempat keluarnya nervus cranial. Jadi yang pertama ada dimulai dari nervus 1, nervus olfactorius. Dia keluar dari bulbus olfactorius atau disebut juga dengan derivat telencephalon. Nah, terus yang kedua ada nervus opticus, dia keluar dari chiasma opticum yang disebut juga derivat diencephalon. Lalu ada nervus oculomotorius atau nervus 3, itu dia keluar dari fossa interpeduncularis. Lalu ada nervus trochlearis, dia keluar dari caudal collicus inferior. Ada nervus trigeminus yang keluar dari brachium pontis. Lalu ada nervus abducens atau nervus 6, dia keluar dari sulcus bulbopontinus. Lalu ada nervus facialis, nervus 7, dia keluar dari angulus cerebelopontinus. Terus ada nervus vestibulocochlearis, dia tempat keluarnya sama kayak nervus facialis tadi, yaitu di angulus cerebelopontinus. Lalu untuk nervus glossopharyngeus, nervus vagus, dan nervus accessorius, mereka sama-sama keluar dari sulcus posterolateраlis. Lalu nervus hipoglossus, dia keluar dari sulcus anterolateраlis. Nah, jadi berdasarkan tadi itu
nervus olfactorius dan opticus 1 dan 2 itu keluar dari cerebrum. Nervus 3 dan 4 keluar dari mesencephalon. Lalu trigeminus itu dia keluar dari pons bersama dengan nervus abducens, socialis, dan vestibulocochlearis. Lalu untuk nervus 9, 10 sampai 12 dia keluar dari medula oblongata. Selanjutnya ada circulus arteriosus Willisi. Jadi circulus arteriosus Willisi ini merupakan suatu lingkaran anastomosis yang berbentuk cincin yang letaknya itu di fossa ossa interpeduncularis basis cranii. Dia fungsinya untuk mendistribusikan darah yang masuk melalui arteri carotis interna dan arteri vertebralis ke setiap bagian dari kedua hemisferium cerebri. Lingkaran Willisi ini berperan untuk memberikan aliran darah kolateral antara sirkulasi anterior dan posterior otak. Jadi dia juga bisa melindungi terhadap iskemia jika terjadi adanya penyakit pembuluh darah atau kerusakan pada satu atau lebih area. Jadi arteri carotis interna anterior itu dia bercabang menjadi arteri cerebri anterior dan arteri cerebrum media. Dua arteri vertebralis posterior bersatu menjadi arteri basilaris, memvaskularisasi truncus cerebri, kemudian bercabang menjadi arteri posterior, arteri cerebri posterior. Nah, dua arteri cerebri anterior itu dia dihubungkan oleh arteri komunikans anterior. Arteri cerebri posterior dan cerebri media akan dihubungkan oleh arteri komunikans posterior. Selanjutnya, jalur penglihatan mata manusia. Yang pertama akan ke retina fotoreseptor, lalu masuk ke ganglion retina dan akan sampai ke nervus opticus. Lalu dia akan menghilang di sini di chiasma opticus. Lalu akan masuk ke tractus opticus. Lalu akan ke nucleus geniculatum lateral. Atau disebut juga di sini corpus geniculatum lateral. Lalu ke radiation optica. Dan nantinya akan masuk ke area visual primer. Nah, selanjutnya ada otot-otot yang mengatur pergerakan mata. Yang pertama ada levator palpebra superioris. Dia diinervasi oleh nervus 3. Gerakannya untuk mengangkat palpebra superior. Dia berorigo di ala minor ospenoidalis, canalis opticus, lalu berinsersio di tarsus superior, cutis palpebra superior. Lalu yang kedua ada obliquus superior. Dia diinervasi oleh nervus 4 untuk melakukan gerakan abduksi, depresi, dan rotasi medial. Dia berorigo di ospenoid dan berinsersio melalui annulus fibrosus dan berinersi ke sklera. Lalu selanjutnya ada rectus superior. Dia diinervasi oleh nervus 3 untuk melakukan gerakan abduksi, elevasi, rotasi lateral. Dia berorigo di annulus tendineus communis dan berinsersio di sklera, tepatnya di posterior corneoscleral junction. Lalu ada obliquus inferior. Obliquus inferior ini diinervasi oleh nervus 3 untuk melakukan gerakan adduksi, elevasi, dan rotasi medial. Dia berorigo di dinding inferior orbit dan berinsersio di sklera. Lalu ada rectus inferior. Dia untuk adduksi, depresi, dan rotasi lateral. Dia diinervasi oleh nervus 3. Dia berorigo di annulus tendineus communis dan berinsersio di sklera, tepat di posterior corneoscleral junction. Lalu ada rectus medialis. Dia diinervasi oleh nervus 3 dan untuk melakukan gerakan adduksi. Dia berorigo di annulus tendineus communis dan berinsersio di sklera. Lalu yang terakhir ada rectus lateralis. Dia diinervasi oleh nervus 6 lalu untuk melakukan gerakan abduksi. Dia berorigo di annulus tendineus communis dan berinsersio di sklera.
Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang perbedaan saraf simpatis dan parasimpatis. Jadi, untuk distribusinya, simpatis itu di segmen torakolumbal. Contohnya kulit, kelenjar keringat, muskulus erector pili, jaringan adiposa, otot polos pembuluh darah. Sedangkan parasimpatis itu dia ada di segmen kraniosakral, yaitu terbatas pada kepala dan organ dalam dada, perut, dan panggul, dan juga beberapa pembuluh darah. Lalu untuk lokasi preganglioniknya, simpatis itu di cornulatralis atau nucleus intermediolatralis, cornulatralis medulla spinalis. Lalu di segmen medulla spinalis, segmen torakal 1 sampai lumbal 2 atau juga torakolumbal. Kemudian menuju ke ganglia truncus sympathicus atau ganglion prevertebralis. Kalau yang parasimpatis itu dia nukleus saraf kranial 3, 8, 9, dan 10, dan substansia grisea medulla spinalis segmen S2 sampai S4, sakral 2 sampai sakral 4, menuju ke ganglion terminalis. Untuk panjang akson dari simpatis itu, neuron preganglioniknya memiliki akson pendek dan neuron postganglioniknya aksonnya panjang. Nah, kebalikannya, kalau yang parasimpatis itu, dia neuron preganglioniknya aksonnya panjang, tapi postganglioniknya aksonnya pendek. Untuk neurotransmitter yang simpatis, neuron preganglioniknya melepaskan asetilkolin, sedangkan neuron postganglioniknya itu dia melepaskan norepinefrin. Kalau yang parasimpatis itu, neurotransmitternya dua-duanya baik preganglionik dan postganglionik akan melepaskan asetilkolin. Lalu untuk efek fisiologisnya, simpatis adalah fight or flight. Jadi parasimpatis adalah kebalikannya, yaitu rest and digest. Nah, selanjutnya modalitas saraf kranial. Jadi saraf itu memiliki 7 tipe modalitas. Yang pertama ada GSE atau General Somatic Efferent, GVE General Visceral Efferent, SVE atau Special Visceral Efferent, GVA General Visceral Afferent, SVA Special Visceral Afferent, GSA General Somatic Afferent, dan SSA Special Somatic Afferent. Nah, kalau berdasarkan nervus cranialis ini, nervus olfactorius dia adalah SVA, terus nervus opticus di SSA, nervus oculomotorius GSE dan GVE, terus ada nervus trochlearis GSE, nervus trigeminus SVE dan GSA, lalu ada nervus abducens. Nervus abducens ini GSE, nervus facialis GVE, SVE, SVA dan SSA, nervus vestibulocochlearis SSA, nervus glossopharyngeus GVE, SVE, GVA, SVA, GSA. Lalu nervus vagus dia GVE, SVE, GVA, SVA dan GSA. Lalu nervus accessorius SVE dan nervus hipoglossus itu adalah GSE. Jadi kalau GSE itu dia untuk motorik untuk otot skelet umum. Kalau GVE itu autonom parasimpatis, kelenjar dan pupil. SVE itu motorik untuk otot skelet yang berasal dari branchial arc, otot pengunyah mimik, contohnya seperti musculus sternomastoideus, musculus trapezius, otot laring dan faring. Terus GVA itu sensorik umum pada organ visceral. Dia untuk merasakan nyeri, suhu, raba, dan tekan. SVA itu sensorik untuk indera khusus, derivat GIT, penciuman, dan pengecapan. Pokoknya yang ada hubungannya dengan makan. Kalau GSA itu sensorik untuk tubuh, nyeri, suhu, raba, dan tekan. Lalu SSA sensorik untuk indera khusus dari tubuh. Dia untuk keseimbangan juga, pendengaran, nggak ada hubungannya sama makan, nggak seperti yang SVA tadi. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam menjelaskan. Terima kasih.